Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kali ini kami akan menjelaskan keterangan yang kami temukan di dalam kitab Dzakhair Muhammadiyah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang mana menjelaskan tentang bacaan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berziarah ke makam beliau. Jadi di sini keterangannya adalah salah satu sigot salam, bacaan salam yang paling baik yang diucapkan kepada Nabi ketika seseorang tersebut sedang berziarah. Langsung saja. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa tamma naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Min ahsanis siyaghi lis salami 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari paling baiknya sigot salam, bacaan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahsani ma yaqulu az-zair, termasuk dari paling baiknya bacaan yang diucapkan oleh orang yang berziarah ke makam Nabi adalah Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Sami'tullaha yaqulu aw ya khairar rasul aw ya khairar rusul. Innallaha anzala alayka kitaban shadiqan. Qala fihi, ini maksudnya gini. Ada dua versi. Ketika kita memakai yang pertama, Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, sami'tullaha yaqul, itu langsung walau annahum idzalamu anfusahum. Tapi kalau pakai yang kedua, Assalamu alayka ya khairar rusul, innallaha anzala alayka kitaban shadiqan. Qala fihi, lah itu. Baru walau annahum idzalamu. Ini cara membacanya. Kalau kita terjemahkan, Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Salam kepadamu, ya sayyidi, wahai tuanku, ya Rasulullah. Sami'tullaha yaqul, saya telah mendengar Allah berfirman, walau annahum. Atau gini, au ya khairar rusul, wahai sebaik-baik utusan, innallaha anzala 'alaika kitaban shadiqan. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu kitab yang benar. Qala fihi, Allah berkata, Allah berfirman di dalamnya, walau annahum idzalamu anfusahum. Yang artinya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Ketika kalian berbuat zalim kepada dirimu sendiri, ketika mereka berbuat zalim kepada dirinya sendiri, orang-orang berbuat zalim, mendolimi dirinya sendiri, ja'uka fastaghfirullaha, dan mereka datang kepadamu, kepada Rasulullah maksudnya, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul memintakan ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahimah, maka mereka akan menjumpai Allah mengampuni atau menerima taubatnya dan mengasihinya. Mengasihinya. Jadi ketika seseorang itu melakukan kesalahan, perbuatan dosa dan ingin bertobat, membaca istighfar,
mereka datang kepada Rasulullah terus membaca istighfar, kemudian Rasulullah memintakan ampun untuknya, maka orang tersebut akan menjumpai Allah itu maha menerima tobat dan maha penyayang atau pengasih. Ya intinya diampuni, dikasihi oleh Allah. Wa qad ji'tuka mustaghfiran min dzambi. Saya datang kepadamu, kepada Rasulullah, seraya meminta ampun dari dosa-dosaku. Memohon ampun dari dosa-dosaku. Mustasfi'an bika ila Rabbi. Saya meminta syafaat. Seraya meminta syafaat dengan pertolonganmu ya Rasulullah kepada Tuhanku. Allah. Wa fi riwayatin ukhra, pada riwayat yang lain yang dibaca itu bukan wa qad ji'tuka mustaghfiran min dzambi, tapi ini ji'tuka mustaghfiran rabbaka azza wa jalla min dzunubi. Min dzunubi, itu yang dibaca. Saya datang kepadamu meminta ampun kepada Tuhanmu, kepada Allah azza wa jalla dari dosa-dosaku. Setelah itu membaca qasidah ya khairoman tufinat bilqa'i a'zumuhu fataba min tibihinnal qa'u wal akamu nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu fihil afafu wa fihil judu wal karomu, yang artinya ya khairoman tufinat bilqa'i a'zumuhu, wahai sebaik-baiknya manusia yang dikubur, yang tubuhnya dikubur di tanah datar ini. Fataba min tibihinnal qa'u wal akamu. Maka karena sebab bau wanginya tubuh yang terkubur di kuburan ini, di tanah ini, maka tanah-tanah yang datar dan tanah-tanah yang tinggi sekalipun akan ikut serta berbau wangi. Nafsil fida'u liqabrin antasakinuhu. Jiwaku, diriku adalah tebusan untuk kubur yang engkau berada di dalamnya, yang engkau bertempat di dalamnya. Fihil afafu wa fihil judu wal karomu. Yang di dalamnya, di dalam kubur tersebut, terdapat seseorang yang terhormat. Dan di dalamnya terdapat seseorang yang dermawan. Terdapat seseorang yang dermawan. Nah, ini dibaca ketika berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada kisah, ada riwayat di bawahnya itu. Langsung saja, faqad ja'a an Muhammad al-Utbi, datang riwayat dari Muhammad al-Utbi, Syekhu imamina, yang menjadi guru bagi imam kita, radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Arabiyan qala dzalika indal qabril mukarram. Bahwasanya beliau mendengar orang Arabi berkata bacaan di atas di samping kubur Rasulullah yang mulia. Wang sorofa faro'a al-Utbi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil manam. Kemudian setelah orang Arabi itu membaca bacaan seperti yang tadi di atas, kemudian pergi, maka Muhammad al-Utbi, Syekh Muhammad al-Utbi, beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah berkata, ya Utbi, alhiq bil a'rabi, wa basyirhu bi annallaha qad ghafara lahu. Wahai Utbi, susullah orang Arabi itu. Temuilah orang Arabi itu. Wa basyirhu bi annallaha
qad ghafara lahu. Dan berilah kabar gembira bahwa Allah benar-benar telah mengampuni dosa-dosanya. Ya, mungkin bisa dibaca bagi orang-orang yang berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.